di video Chan. Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai ada baiknya kita perkenalan dulu. Seperti kata patah, tak kenal maka tak sayang. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya. Status saya sebagai mahasiswa semester 1 di ITS NU Lampung. Saya mengambil program studi teknologi informasi dan tujuan saya di video ini adalah membuat tugas video yang dibimbing oleh dosen saya yang bernama Pak Alif. Baiklah, mari kita saksikan keseruannya. Let's go! Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas materi saya yang berjudul Sistem Perubahan dengan menggunakan AI sebagai optimalisasi dalam bisnis. Sebelum kita memasuki materinya, pasti ada beberapa di antara teman-teman yang ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan AI dan bagaimana AI bisa mengoptimalisasi suatu bisnis. Oke, jika teman-teman ingin tahu, yuk simak videonya. Kita akan memasuki materi hari ini. AI adalah kecerdasan buatan seperti kepanjangan AI, yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer mampu meniru kemampuan intelektual manusia. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan AI untuk mengoptimalisasikan suatu bisnis. Yang pertama yaitu otomatisasi proses bisnis. AI dapat mengotomatisasi berbagai tugas manual dan repetitif dalam bisnis, seperti pengolahan data, manajemen inventaris, atau penjadwalan. Dengan menggunakan sistem otomatis berbasis AI, perusahaan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan oleh manusia, meningkatkan efisiensi operasional, dan menghemat waktu. Jadi, AI itu dapat melakukan berbagai tugasnya secara otomatis. Dan dengan menggunakan AI, kita dapat mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan oleh manusia. Dan tentu saja kita bisa menghemat waktu dalam melakukan sebuah proses pekerjaan. Oke, lanjut materi yang kedua, yaitu analisis data dan pengambilan keputusan. AI dapat memproses data dalam jumlah besar dan memberikan wawasan yang berguna untuk pengambilan keputusan. Dengan algoritma pembelajaran mesin, AI dapat mengidentifikasi pola dan tren yang tidak terlihat oleh manusia, sehingga memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. Jadi, AI itu dapat menganalisis data dalam jumlah yang sangat besar, dan AI juga dapat mengetahui tren yang tidak bisa dilihat oleh manusia, sehingga memudahkan sebuah perusahaan untuk mengambil keputusan yang cepat, tepat, dan akurat. Lanjut materi yang ketiga, yaitu personalisasi pengalaman pelanggan. Rekomendasi produk. Algoritma AI seperti machine learning dapat menganalisis data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat, meningkatkan konversi dan kepuasan pelanggan. Jadi, dengan adanya penganalisisan data, AI dapat merekomendasikan produk yang sangat tepat sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan tentu saja itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Segmen pelanggan. AI dapat membantu mengidentifikasi segmen pelanggan dengan lebih baik, sehingga perusahaan dapat menyesuaikan penawaran dan strategi pemasaran untuk tiap segmen secara lebih efektif. Jadi
Dengan adanya analisis data pelanggan itu dapat memudahkan suatu perusahaan untuk menyesuaikan penawaran dan membuat strategi pemasaran yang lebih efektif. Lanjut materi yang keempat, yaitu peningkatan keamanan. Deteksi anomali. Algoritma AI dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas yang tidak biasa dalam sistem IT, seperti potensi peretasan atau penipuan, dengan cara yang lebih cepat dan akurat daripada metode tradisional yang sering digunakan. Tentu saja, AI dapat mendeteksi pergerakan yang tidak biasa dalam sistem, seperti peretasan atau penipuan. Tentu saja, cara itu lebih cepat daripada metode tradisional yang kurang akurat. Pemantauan keamanan. AI dapat membantu memantau transaksi dan perilaku pengguna secara real time untuk mengidentifikasi ancaman atau potensi masalah yang mempengaruhi sistem keamanan. Dan AI juga dapat memantau perilaku yang memberikan ancaman yang dapat mempengaruhi sistem keamanan sebuah perusahaan itu. Lanjut materi yang kelima, marketing dan kampanye iklan. Iklan yang lebih efektif. AI memungkinkan personalisasi iklan dengan menargetkan audiens yang tepat berdasarkan perilaku dan preferensi mereka. Analisis sentimen. AI dapat menganalisis sentimen di media sosial dan forum online untuk memberikan wawasan tentang bagaimana pelanggan memandang merek atau produk tertentu. Jadi, dengan adanya AI, kita dapat membuat kampanye iklan yang dapat menarik minat pelanggan. Tentu saja, itu dapat meningkatkan penjualan suatu produk. Lanjut materi yang keenam, prediksi dan manajemen risiko. AI dapat membantu dalam memprediksi risiko yang mungkin dihadapi bisnis berdasarkan analisis data, historis, dan faktor eksternal. Ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan strategi mitigasi lebih awal. Nah, AI juga dapat memprediksi risiko berdasarkan analisis data, dan ini juga sangat memungkinkan perusahaan untuk membuat strategi yang lebih awal. Seperti disebutkan di dalam contoh, perusahaan asuransi menggunakan AI untuk menilai risiko dengan lebih akurat dan merancang produk yang sesuai untuk pelanggan berdasarkan profil dan risiko mereka. Baiklah, kita akan memasuki materi yang terakhir, yaitu materi yang ketujuh. Optimalisasi rantai pasokan dan logistik. AI dapat digunakan untuk mengoptimalkan manajemen rantai pasokan dengan memprediksi permintaan, mengelola pengiriman, dan mengoptimalkan rute distribusi. Nah, jadi AI itu dapat membantu kita membuat rute pengiriman, dan tentu saja itu akan sangat membantu kita dalam memudahkan pengiriman. Seperti yang telah disebutkan di contoh, yaitu algoritma AI dapat membantu dalam merencanakan rute pengiriman yang paling efisien, mengurangi biaya transportasi, dan meningkatkan kecepatan pengiriman.